Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya dengan judul Directional Control Valve. Apa itu Directional Control Valve atau disingkat dengan DVC adalah salah satu bagian yang merupakan fondasi dari sistem hidrolik ataupun pneumatik. Fungsi daripada valve ini adalah untuk mengarahkan fluid, oli, atau air atau udara menuju ke sirkuit yang berbeda pada sistem hidrolik. Fungsi dan faktor directional control valve. Yang pertama, faktor ini umumnya ditentukan selama melakukan desain sistem. Directional control valve mengarahkan aliran oli menuju sistem hidrolik. Dengan kata lain, merupakan komponen di mana operator mengontrol mesin. Kemudian directional control valve mengarahkan supply oli menuju aktuator pada sistem hidrolik. Kemudian ada valve body, dilubangi, dihaluskan dalam keadaan dan lubangnya dikeraskan dengan perlakuan panas. Kemudian saluran inlet dan outlet dilubangi dan diberi ulir. Kemudian valve spool dibuat dengan mesin dengan bahan high-grade steel. Kemudian saluran inlet dan outlet dilubangi dan diberi ulir. Kemudian valve spool dibuat dengan mesin dengan bahan high-grade steel. Beberapa valve spool dikeraskan dengan perlakuan panas, kemudian digerinda dan dihaluskan hingga mencapai ukuran tertentu. Nah, kemudian jenis-jenis daripada directional control valve ini berdasarkan penggerak. Control valve memiliki spool valve yang dapat digerakkan secara manual dengan menggunakan tuas atau dikombinasikan dengan hidrolik. Bisa juga menggunakan pneumatik atau menggunakan silinder berupa listrik. Nah, berdasarkan cara kerjanya, simple spool, directional valve, control valve ya. Spool yang ditunjukkan gambar di atas merupakan double action silinder yang sedang beroperasi dengan mengarahkan aliran pada salah satu ujung silinder. Nah, ini ada spool ya, kita bisa lihat di gambarnya. Terus kemudian ada spool, ada dua, ini ada dua contoh. Ada tuh untuk center, kemudian ada untuk spool sebelah kiri dan sebelah kiri. Ya. Ada sebelah kanan itu. Nah, saluran A dan D merupakan saluran silinder. Saluran P merupakan tekanan oli dari pompa. Jadi ada saluran untuk apa namanya? Saluran silinder dan saluran P itu merupakan tekanan oli dari pompa. Dan ini tekanan oli dari pompa. Saluran T merupakan oli yang dikembalikan ke tangki. Jadi ada saluran T ini, saluran oli yang dikembalikan ke tangki. Oli menuju silinder ditutup oleh posisi spool. Kalau bergerak ke kiri, oli dapat mengalir dari saluran T ke saluran silinder A dan oli dapat juga mengalir dari sisi yang tidak aktif dan double action. Nah, silinder melalui B menuju tangki T. Kalau bergerak ke kanan, oli saat ini dapat mengalir dari saluran T ke saluran silinder B. Oli juga dapat mengalir dari sisi double acting silinder yang tidak aktif melalui saluran A selanjutnya menuju tangki. Nah, kemudian ini adalah open cylinder directional control valve. Ini memiliki saluran yang didesain di dalam valve body yang memungkinkan seluruh aliran inlet ketika spool di posisi netral atau posisi tengah-tengah menuju bypass area. Nah, aliran yang terdapat pada valve kembali ke tangki atau tersedia untuk valve lainnya
yang terhubung secara seri ke valve yang pertama. Keuntungan daripada open center valve adalah pompa dapat bekerja dengan ringan ketika posisi valve netral dan meminimalkan kenaikan tekanan. Nah, kelemahan rancangan ini adalah terjadinya sedikit waktu tunda ketika valve mulai dibuka untuk menekan tekanan di dalam sistem. Nah, kemudian ada closed center directional control valve. Nah, ini tidak memiliki bypass dan menutup seluruh aliran oli pada valve ketika spool di posisi netral atau di posisi tengah-tengah. Tipe valve ini menggunakan variable displacement, di mana aliran sistem pada posisi netral tidak dan pompa sedang berada pada posisi atau standby. Gambar di atas memperlihatkan tipe closed center module spool valve. Nah, ini juga merupakan kombinasi antara inlet dan outlet atau inlet dan outlet. Keunggulannya adalah diperoleh pengontrolan valve inlet dan valve outlet sendiri-sendiri, sehingga diperoleh pengontrolan valve yang fleksibel. Jadi kita bisa lihat center directional valve. Ini ada inletnya masuk sini, kemudian ada plug ini masuk, kemudian itu tangki. Nah, gambar berikut memperlihatkan multiple spool open center valve saluran bypass yang berada di tengah-tengah. Pada gambar di bawah ini, di sebelah kiri berada pada posisi netral dan bypass mengarahkan aliran oli sesuai dengan settingan tekanan bypass menuju bagian valve berikutnya. Nah, sebelum aliran oli bekerja pada valve tengah dan kanan, bypass harus terlebih dahulu bergerak ke bawah supaya oli dapat mengalir menuju masing-masing valve. Seperti ditunjukkan pada valve tengah, ketika spool digerakkan cukup jauh, bypass akan tertutup dan aliran akan langsung ke B. Nah, ini untuk umumnya bisa tekanan maksimum sistem tidak terlalu tinggi, umumnya 2000 PSI atau 13.390 kilopascal, atau lebih rendah semua aliran disediakan untuk setiap bagian dari valve secara maksimal. Nah, desain ini tidak terlalu menguntungkan pada aplikasi di mana panas dan konsumsi energi merupakan hal yang lebih utama. Kemudian desain seri paralel merupakan tipe yang paling umum digunakan pada multiple spool valve. Desain ini memungkinkan adanya tekanan operasi tersendiri untuk masing-masing bagian. Aliran oli akan mengikuti jalur yang memiliki tekanan terendah dan bagian dengan tekanan terendah akan memiliki kecenderungan mendapatkan semua aliran. Nah, ini kemudian katup kontrol katup kontrol direksional adalah katup yang mengalirkan aliran oli atau menghentikan aliran oli supaya aktuator dapat dioperasikan ke belakang dan ke depan atau menahannya ke bagian tengah dan dioperasikan dengan tenaga eksternal, bisa menggunakan tenaga manusia, selain atau tenaga mesin. Kemudian katup direksional diproduksi dengan banyak konfigurasi tergantung jumlah pintunya dan posisi operasinya. Tapi katup yang umum digunakan untuk rangkaian hidrolik akan menjadi katup sejenis spool 2 posisi atau 4 way atau 2/4 atau 3 posisi 4 way atau 3/4. Pada mesin pemindah tanah, katup direksionalnya flat. Ini biasanya 4 posisi. Posisi depan akan memberikan silinder penuh. Nah, berdasarkan fungsi katup kontrol, ini diklasifikasikan menjadi 3. Ada pressure control valve atau katup kontrol tekanan, kemudian ada pressure. Adalah katup yang mengatur tekanan dalam sirkuit dengan mengembalikan semua atau sebagian oli ke tangki apabila tekanan pada sirkuit mencapai sirkuit pressure. Kemudian konfigurasi dari pressure control ada 3 jenis, ada tipe autopilot, ada tipe ada. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.